Oke, ketemu lagi dengan saya, Saprudin Eter. Akhir-akhir ini sangat populer di berita-berita tentang new normal atau kembali ke tatanan normal. Seperti itu. Luar biasa memang. Hari Jumat kemarin, Kabupaten Berau dan kota-kota lain sama, sudah mulai membuka rumah-rumah ibadah. Khusus di Kabupaten Berau, saya sholat di Masjid Agung Baitul Hikmah, masjid terbesarnya di Kabupaten Berau. Saya menggunakan mobil, berangkat ke sana dengan santai. Saya memperkirakan, ini mungkin pasti ada protokol tertentu, kemudian penataannya sangat bagus. Ternyata apa yang saya angan-angan itu, begitu saya keluar dari mobil menuju ke pintu bagian arah ke selatan, arah bagian selatan, bagian timur, pintu wilayah timur, saya masuk dari belakang, seolah-olah dari belakang. Begitu saya lihat dari kejauhan, kira-kira 100 meter, 50 meter, kemudian ke 20 meter, ternyata apa yang saya bayangkan tadi benar. Orang-orang antri sebelum masuk di masjid, di halaman. Ada tenda kecil begitu, di dalamnya ada meja, kemudian di atas meja saya perhatikan dari jauh ada kertas yang harus kita tulis. Wow, saya bilang, ini benar-benar protokolnya kesehatan yang benar. Saya antri, pelan-pelan masuk, berjajar, ada dua tiga jajaran. Di atas meja itu ada 4 kertas tempat kita menulis. Begitu saya sampai ke urutan itu, walaupun jarak antara ini agak terganggu. Pada harapan saya jarak antara satu dengan yang lainnya itu 1 meter. Tapi ketika antri, jaraknya menjadi pendek. Semakin mendekat semakin pendek. Kertas yang diletakkan di atas meja panjang itu pun tidak mencapai setengah meter, tidak mencapai 1 meter ada antaranya. Tapi tidak apa-apa, karena di antara semua yang datang untuk menuju ke masjid, termasuk panitia yang melakukan protokol kesehatan, pakai masker. Kemudian di sampingnya sudah disiapkan untuk cuci tangan dan sabun pembersih. Oke deh, tidak masalah. Saya terus ikut bergerak. Lalu saya ikut menulis nama, terus alamat, kemudian nomor HP. Saya tanya, kenapa pakai nomor HP? Ya Pak, kalau seandainya ada apa-apa nanti kami mudah untuk menghubungi, kata petugasnya. Oke, saya salut begitu. Setelah selesai, naik ke tangga. Begitu di terasnya ada 1 orang petugas yang pakai alat pemeriksa suhu badan, suhu panas. Oke, saya sampai mengatakan, saya tidak berkata-kata karena saya pakai masker dan petugas itu pun pakai masker, dia berseragam. Saya hanya sebelum diperiksa mau ditempelkan dekat kepala, saya katakan dengan kode semangat dan berbahagia, saya jempol begini. Dia hanya tersenyum, kelihatan dari kerut di sininya, karena ini kan pakai masker kan. Gitu. Iya. Setelah itu, setelah diperiksa, ya Pak sudah, saya tanya, berapa? 33 Pak. Oke, terima kasih. Masuk ke dalam, begitu masuk ternyata di dalam sudah jemaah banyak. Jemaah banyak di dalam ternyata sudah oleh panitia diberi tanda kali-kali pakai kertas berwarna agak ke coklat-coklatan, ditempel. Itu untuk membatasi 1 orang jamaah dengan jamaah lainnya. Saya lagi-lagi kagum dan salut. Ternyata protokol kesehatan di Kabupaten Berau
itu dilaksanakan dengan baik. Saya pilih, saya masuk terus ke dalam, di tengah-tengah ada luang, satu tempat untuk saya menggelar sajadah. Karena kan diwajibkan pakai masker, bawa sajadah sendiri, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Begitu ya, saya bawa sajadah sendiri. Begitu masuk, saya gelar sajadah, sholat sunat, kemudian mendengarkan azan, khutbah, dan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, ternyata saya lihat ke kiri masjid, dari pintu kiri, itu ada rombongan yang membawa tabela atau peti mayat. Ya, masuk ke dalam. Gitu. Masuk, diletakkan di depan. Kemudian oleh imam disampaikan bahwasanya kita akan lanjut menyolati almarhum. Sebagian besar jamaah itu keluar dan pulang, sebagian lagi bertahan dan kemudian maju. Saya kembali salut, ternyata imam tetap memerintahkan kepada jamaahnya untuk sholat mayat ini dengan tatanan protokol kesehatan. Tetap di tempat kali-kali kita tetap renggang lagi 1 meter. Jadi setengah meter setengah meter ke kanan, setengah meter ke kiri terbatas. Jadi saya 1 meter ikut sholat. Ya, kembali saya jadi kagum. Wow, ternyata pemerintah, kemudian masyarakat, khususnya jamaah muslim, betul-betul mau mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Saya bangga dan saya salut. Itulah upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 atau virus corona dengan cara itu. Nah, kemudian saya kembali waktu sholat, khutbah. Ternyata khutbahnya pun tidak seperti biasa, tidak panjang, begitu pendek. Cuma tidak terlalu pendek sih, masih bisa terdengar. Cuma sayang karena khatib menggunakan masker, jadi suara beliau di mic tidak begitu jelas gitu. Tapi tidak masalah, karena kita mengikuti aturan yang wajib kita lakukan. Kemudian begitu sholat sama, imamnya pun membaca ayat tidak yang panjang, gitu. Artinya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, sedang, dan bisa dinikmati karena suara imam terdengar dengan baik. Kemudian dilanjutkan tadi yang sholat mayit juga dilakukan dengan sama seperti kita waktu sholat Jumatnya, tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya benar-benar salut. Oleh karena itu saya bangga, instruksi pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sampai ke pemerintah kabupaten kota terus disampaikan ke rumah-rumah ibadah, ke masyarakat seluruhnya, sampai artinya sampai dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat di seluruh kabupaten di Indonesia. Yang saya rasakan ya di kabupaten saya sendiri gitu, di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bangga saya. Kita tidak lagi melihat presiden itu dari partai apa, didukung oleh partai apa. Kemudian kita tidak lagi melihat gubernur, wakil gubernur itu dari partai mana dan didukung oleh partai apa. Terus sampai kabupaten, kota, termasuk Kabupaten Berau. Saya ngerti, bupati saya adalah punya partai dalam salah satu partai yang terkuat di Kabupaten Berau. Tapi rakyat masyarakat Kabupaten Berau tidak melihat itunya, tidak melihat didukung oleh partai siapa,
lalu dia diangkat oleh partai mana, tetapi kita betul-betul mengikuti instruksi pemerintah dari pusat sampai ke daerah, dan masyarakatnya ternyata sampai. Artinya informasi yang disampaikan semua lini yang berjenjang itu sampai kepada masyarakat, dan masyarakat semuanya siap untuk melakukan hal itu. Tidak ada lagi bendera A, bendera B, bendera C. Tidak ada lagi organisasi A, B, C. Tidak ada lagi ini aku A, B, C, aku orang pintar, orang bodoh, orang apa, sebagainya. Tidak ada. Semuanya melakukan hal yang sama untuk menjaga kesehatan kita bersama menggunakan protokol yang sudah diatur dari internasional WHO sampai diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai ke pemerintah kelurahan dan pemerintah desa, sampai di bawahnya lagi RT pun menyampaikan hal itu. Ini yang membuat saya salut dan kagum. Semoga saja di bulan Juni ini sudah berakhir COVID-19, tidak lagi terus naik, tetapi mudah-mudahan dengan cara seperti ini semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan stabil. Di akhir Juni pun sudah stabil kembali. Jadi tatanan baru berkenaan dengan kita dan kehidupan baru ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian kembali normal seperti sedia kala. Yang berusaha menjadi nyaman, yang bekerja menjadi nyaman, yang kami yang sudah usia ujur pun menjadi nyaman begitu. Tidak lagi ada rasa ragu dan ketakutan yang berlebihan pada kita. Ayo kita lawan virus corona ini, COVID-19 ini, dengan gotong royong, dengan bersatu padu agar segera hilang di negeri kita, negeri tercinta. Dan kita berdoa pun kepada dunia, semoga seluruh dunia pun segera COVID-19, virus corona, diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi normal kembali. Antar bangsa, antar negara menjadi normal kembali. Di negara kita pun antara provinsi, antar kabupaten, antar rakyat semuanya menjadi normal kembali. Usaha dan pengusaha menjadi normal kembali. Kita bekerja bisa normal kembali. Apapun yang terjadi bisa normal kembali. Kita bisa rileks, santai di mana-mana, di tempat-tempat rekreasi seperti dulu lagi, bahkan bisa lebih daripada dulu lagi. Karena kita yakin dengan wabah ini, dengan cobaan besar ini, kita harus berubah. Kita harus menjadi lebih hebat. Negara kita harus lebih hebat. Kita akui saat ini negara kita adalah bagian dari negara maju yang maju di seluruh dunia, kemudian didukung oleh negara-negara lain di dunia. Oke, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, keluar pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan yang terlalu banyak. Begitu pulang, cuci tangan yang bersih pakai sabun. Kemudian kalau tidak ada keperluan apa-apa, silakan berada di rumah saja. Stay di rumah saja. Karena kita yakin bahwasanya dengan demikian kita bersama-sama bergotong royong untuk memutus jaringan paparan virus corona atau yang kita kenal juga dengan COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih.